Shalom rekan-rekan pemuda GPIB. Kembali lagi di SPP on the Weekend dengan saya Ricky Immanuel Tarigan, edisi Sabtu 5 Agustus 2023. Untuk renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 7 ayat 26 dengan perikop nasihat tentang perzinahan. Saya akan bacakan. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang sangat dibunuhnya. Saya ulangi. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Pada ayat 26 ini digambarkan begitu banyak orang yang terpikat dengan cobaan atau tawaran dosa seksual, sehingga membuat banyak orang terpuruk jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu saja, keterpurukan dalam dosa membuat banyak orang mati secara rohani. Setiap nasihat yang disampaikan kepadanya tidak didengarkan. Semua yang dipandang negatif di masyarakat tidak dipedulikan lagi. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan tidak didengarkan lagi. Begitu banyak orang muda yang terlibat dalam penjatuhan pornografi, padahal dampak negatifnya sangat besar. Salah satunya yang terlihat adalah dapat membuat prestasi akademik menurun dan lain sebagainya. Mari belajar dari Yusuf, salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Yusuf selalu setia kepada Allah, melewati semua cobaan dalam hidupnya. Pada masa mudanya, ia sudah menunjukkan sikap yang tegas terhadap cobaan yang datang kepadanya. Dalam Kejadian 37 ayat 2, Yusuf yang berumur 17 tahun sudah menyatakan kejahatan. Dalam Kejadian 37 ayat 2, Yusuf yang berumur 17 tahun sudah menyatakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Dengan tenang, Yusuf menghadapi saudara-saudaranya yang tidak menyukainya, bahkan menjualnya. Di rumah Potifar, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi ia tetap tidak tergoda. Ia difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Keadaan di penjara sangat tidak menyenangkan. Tetapi karena sikapnya, Yusuf justru menjadi kesayangan kepala penjara. Kesetiaan dan keteguhan hatinya kepada Allah menghantarnya menjadi wakil Fir'aun dan menyelamatkan ayah, saudara-saudara, dan kaum bangsanya dari kelaparan. Pencobaan yang menjerumuskan kita dalam dosa kadang dikemas dengan sesuatu yang memikat, karena itu berhati-hatilah. Mari Sobat GP, seperti Yusuf, kita bangun dan pelihara hubungan dengan Allah dengan setia dan taat. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Bersama di dalam Allah, kita dimampukan melawan dan melewati pencobaan. Rekan-rekan pemuda, dari renungan yang sudah kita baca bersama-sama, kita diperingatkan dengan keras bahwa banyak orang yang jatuh terpikat dengan cobaan dan tawaran dosa. Konsekuensi dan keterpurukan dalam dosa itu sendiri membuat banyak orang yang mati secara rohani. Rekan pemuda, dosa yang kerap menghampiri masa muda kita, salah satunya adalah dosa seksual, kecanduan pornografi, atau bahkan melakukan seks bebas. Seperti sudah tidak asing lagi di kalangan pemuda, terlebih mudahnya akses teknologi di zaman kini membuat kita lebih gampang terjerumus ke dalam dosa. Sebagai anak Tuhan yang aktif mengambil bagian dalam gerakan pemuda, sikap apa yang harus kita ambil dengan situasi godaan zaman seperti ini? Jika kita mengikuti keinginan daging dan mengandalkan diri kita sendiri, tentu kita tidak dapat melawan godaan tersebut. Kita meminta tolong kepada Tuhan, kita meminta hikmat dan kebijaksanaan di keseharian kita, baik di sekolah, di pekerjaan, di pertemanan, atau dimanapun kita berada, agar Allah dapat terus menuntun kita ke perbuatan yang baik. Agar Allah dapat terus menuntun kita ke perbuatan yang baik. Amsal mengajak kita
untuk jadi anak yang berintegritas dan patuh berdasarkan perintah Allah yang digambarkan sebagai seorang bapak yang menasihati anaknya. Yusuf juga menjadi teladan bagi kita semua bahwa tiada yang mustahil dalam melawan pencobaan jika Allah di dalam kita. Sekalipun godaan seksual yang ditawarkan istri Potifar, kesetiaan dan keteguhan hati Yusuf kepada Allah menyelamatkan ia dari dosa. Bahkan Allah memakai Yusuf sebagai penyelamat keluarganya dan bangsanya yang kelaparan. Mari, rekan pemuda, kita andalkan Tuhan setiap pencobaan yang menghampiri kita. Karena jika Allah di dalam kita dan kita setia berpegang pada ajarannya, maka ia pasti akan menjaga diri kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Dan biarlah kita dapat dipakai Allah dalam pekerjaan tangannya yang lebih besar lagi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, dan lingkungan kita. Sama seperti Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Baik, untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di SBP on the Weekend minggu depan. Salam Biru Band. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!